Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bobotoh. Selamat datang kembali di Cekpar. Sungguh sangat seru. Persib Bandung akhirnya menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan melawan Bali United dalam rangka Dewata Challenge Series 2026. Wong Bandung berhasil melakukan comeback dramatis dan mengalahkan Bali United dengan skor 2-3 di Stadion Iwayan Dipta, Kapten Iwayan Dipta. Tapi menurut saya kemenangan ini justru semakin menarik karena Bali juga tampil sangat bagus. Mereka bermain dengan tempo tinggi, bola cepat, transisi yang cepat, dan beberapa kali mampu membuat pertahanan Persib Bandung kerepotan. Jadi pertandingan ini bukan sekedar Persib menang dan keluar sebagai juara, tetapi memang Bali United memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Sejak awal pertandingan, kedua tim bermain terbuka. Udah ngopi belum? Mager? Aku tuh kalau lagi mager, paling enak tinggal ambil kopi. Eat home coffee aja, pesan sekarang ya. Persib sempat mencoba menguasai permainan, tetapi Bali juga berani keluar dan menyerang. Begitu mendapatkan ruang, mereka langsung melakukan serangan dengan cepat. Tempo pertandingan benar-benar tinggi. Ini tidak seperti pertandingan pramusim, tapi seperti Liga 1. Dan menariknya, sampai babak pertama selesai, tidak ada satupun gol yang tercipta di Stadion Iwayan Dipta. Memasuki babak kedua, pertandingan justru semakin panas. Bali United tancap gas. Menit ke-53, Brandon Wilson melepaskan tembakan yang membuat Putra mati langkah. Setelah kemelut di depan gawang, akhirnya bola meluncur dan mengenai salah seorang pemain hingga Putra meloncat ke kiri, tetapi ternyata bola masuk ke gawang sebelah kanan. Bali United unggul 1-0. Persib kemudian mendapatkan keuntungan setelah Thomas Lem mendapatkan kartu merah karena melanggar Baros yang sudah ada di depan gawang dan di area kotak penalti. Dan sang kapten atau Mario Krok menjadi eksekutor untuk tendangan penalti tersebut. Tanpa lama-lama, Krok menendang ke arah kiri dan kiper Bali United meloncat ke sebelah kanan hingga akhirnya gol penyeimbang berubah menjadi 1-1. Sebenarnya Persib ini mendapatkan momentum setelah Lems mendapatkan kartu merah. Kemudian Bali pun mencoba untuk bertahan dengan memasukkan Joao Ferrari yang digantikan sebagai posisi back. Dan walaupun bermain dengan 10 pemain, tetapi mereka berani keluar dan memainkan bola terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung. Hasilnya Joao Ferrari berhasil mencetak gol kedua untuk Bali United melalui sundulan dari situasi bola mati atau dari corner. Persib kembali tertinggal 1-2 dan disinilah pertandingan semakin menarik. Bali United benar-benar menunjukkan permainan yang sangat cepat. Transisi dari bertahan ke menyerang mereka lakukan dengan sangat cepat. Persib pun harus bekerja keras untuk mencari celah. Beberapa peluang tercipta, tetapi akhirnya ketika pertandingan memasuki menit akhir, Persib menemukan momen yang ditunggu-tunggu. Pada menit ke-84, Balsa Sukulic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah umpan yang diberikan ke kotak penalti. Setelah umpan yang masuk ke kotak penalti,
salah dieksekusi atau diantisipasi oleh pemain belakang Bali United hingga bolanya itu mengalir ke arah Basa Skulik, dan tanpa berpikir lama Basa pun menendang hingga gol tercipta. Sampai injury time, akhirnya Sadi Ramdhani mengirimkan bola ke arah gawang, dan di sana ada Mutombo dengan sundulannya dan kill the game. Akhirnya Persib keluar sebagai juara setelah mengalahkan Bali United. Tapi yang unik di sini, Mutombo setelah membuatkan gol, dia selebrasi dengan menendang tiang bendera, akhirnya di kartu kuning, dan kartu kuning itu menyebabkan dia harus keluar lapangan terlebih dahulu karena kartu merah setelah kartu kuning kedua didapatkan olehnya. Persib Bandung menang 3-2 melawan Bali United, kemenangan yang sekaligus menutup rangkaian pramusim Maung Bandung dengan hal positif. Kalau melihat pertandingan ini secara keseluruhan, ada banyak hal positif yang bisa diambil. Mental Persib comeback patut diapresiasi. Kemudian seluruh pemain lapis kedua pun dimainkan, dan terlihat bahwa Persib mempunyai kedalaman skuad yang sangat bagus dan baik. Kalau melihat pertandingan ini secara keseluruhan, ada banyak hal positif yang bisa diambil. Mental comeback Persib Bandung patut diapresiasi. Tertinggal 1-0 dan menyamakan, kemudian tertinggal lagi 2-1 dan akhirnya mampu memberikan keadaan. Tetapi tentu masih ada catatan, 2 kartu merah dalam satu pertandingan tentu bukan suatu hal yang dianggap sepele. Karena ketika masuk kompetisi, kehilangan pemain bisa merubah jalannya pertandingan. Dan satu hal lagi, Bali United layak mendapatkan apresiasi juga. Mereka bermain dengan tempo yang sangat tinggi, berani memainkan bola dengan sangat cepat, dan tetap memberikan perlawanan meskipun bermain dengan 10 pemain. Justru permainan Bali seperti ini membuat Persib mendapatkan ujian yang sangat bagus sebelum menghadapi pertandingan yang jauh lebih penting. Dan sekarang rangkaian pramusim sudah selesai. Tidak ada lagi uji coba, tidak ada lagi pemanasan, karena setelah ini Persib akan menatap pertandingan yang sesungguhnya. 31 Agustus 2026, Maung Bandung akan kembali menatap Asia. Semoga seluruh persiapan yang dilakukan selama pramusim menjadi bekal yang cukup untuk menghadapi persaingan di level Asia. Dan tentu saja, kita berharap Persib bisa mendapatkan tempat di grup E, lalu melangkah sejauh mungkin dan membawa nama Indonesia di kompetisi Asia. Karena sekarang bukan lagi soal pramusim, sekarang waktunya Persib membuktikan diri di Asia. Dan setelah ini kita juga akan membahas satu hal yang gak kalah menarik. Siapa yang akan menjadi lawan Persib di fase grup ACL2? Kita tunggu pengocokannya. Siapa tahu Persib mendapatkan grup yang menarik atau malah mendapatkan lawan-lawan berat. Jadi jangan lewatkan episode berikutnya di Cekpar, karena kita akan bahas grup yang didapatkan oleh Persib, yaitu grup E, dan siapakah lawan-lawan yang akan dihadapi. Jadi jangan lupa tetap dukung Persib. Tanggal 31 Agustus kita berdoa, kita saksikan bersama-sama, kita dukung Persib biar bisa mengalahkan Manuel Degger dan masuk ke grup E, Piala Asia atau ACL tuh. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung, sudah menonton. Apabila suka, di like, dan apabila kalian ingin membahas hal-hal lain, di komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cekpar.